Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Badiatul Munawwaroh dengan nomor pokok mahasiswa 222151150. Oke guys, di sini aku akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang PPT yang aku buat, yaitu tentang filsafat dan sejarah matematika. Oke, yang pertama, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Aidi 2007, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, penyelarasan, dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Jalaluddin dan Aidi 2007, hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan adalah yang pertama, filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arahan terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep mengenai ini dapat menjadikan landasan penyusun konsep tujuan dan metodologi pendidik. Di samping itu, pengalaman pendidik dalam menuntut pertumbuhan dan perkembangan anak akan berhubungan dengan berkenaan dengan realita. Semuanya itu dapat disampaikan kepada filsafat untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dan tinjauan untuk memperkembangkan diri. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas. Filsafat universal, sedangkan filsafat pendidik objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan, pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidik yang khusus mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangannya berlainan. Jadi antara filsafat pendidikan dan pendidikan terhadap suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Ciri-ciri filsafat dan filsafat pendidikan. Ciri-ciri dari filsafat. Yang pertama, filsafat adalah bagian dari pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, prinsip, dan asas dari seluruh realitas atau objek materi filsafat. Yang kedua, ada objek materi filsafat, bisa ada skala nyata atau skala tidak nyata. Yang ketiga, pengetahuan filsafat didapat dari aktivitas akal budi dengan menggunakan pemikiran rasional, pemahaman, penafsiran, spekulasi, penilaian kritis, logis, menyeluruh, dan sistematis. Yang keempat, filsafat sebagai ilmu bertujuan menjadi kebijakan melalui penggalian kebenaran secara mendalam yang menyangkut sebab-sebab pertama ataupun sebab-sebab terakhir. Yang kelima, filsafat merupakan pertanyaan bukan pernyataan yang tak pernah berakhir ataupun dapat dikatakan seni kritik atau ilmu kritis, guna membangun suatu gudang teoritis yang menjadikan manusia insan yang filosofus. Ciri-ciri filsafat pendidikan. Ciri-ciri filsafat pendidikan sejalan dengan karakteristik filsafat umum, yaitu normatif atau preskriptif dan individualistik unik. Normatif atau preskriptik bermakna bahwa filsafat menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apa yang ideal, yaitu apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Filsafat pendidikan diharapkan mampu memberikan panduan kepada pendidik, pembuat kebijakan tentang pendidikan, dan pemerhati pendidikan lainnya agar pelaksanaan pendidikan mendapat hasil optimal. Oleh karena itu, filsafat pendidikan menjadi satu dari beberapa landasan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan dapat menjadi pedoman dalam perumusan teori dan praktek pendidikan.
Perbedaan filsafat matematika dan filsafat pendidikan. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Mata kuliah ini diperlukan untuk pembelajaran tentang perbedaan antara matematika dan pendidikan matematika serta keterkaitan keduanya. Filsafat pendidikan, tujuan, fungsi, dan penerapan. Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya atau memanusiakan manusia. Kriteria manusia yang menjadi tujuan pendidikan menurut orang-orang Yunani dengan menentukan 3 syarat untuk disebut manusia, yaitu memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri, cinta tanah air, dan berpengetahuan. Kedua, tentang hakikat pendidikan adalah menolong. Mengapa menolong? Bukan untuk mencetak atau mewujudkan, karena pendidikan hakikatnya adalah menolong manusia menjadi manusia. Pada setiap manusia itu ada potensi untuk menjadi manusia. Sebaliknya, apa juga potensi untuk tidak menjadi manusia memiliki sifat kebinatangan. Disinilah peranan pendidikan sangat penting untuk memanusiakan manusia. Kata menolong juga mengandung pengertian ke arah yang benar. Pendidikan untuk manusia mengarahkan manusia melakukan perbuatan yang benar. Karena itulah, pendidikan tidak mengenal istilah mendidik untuk berbuat jahat dan berakhlak tercela. Tafsir 2008. Ahli ini menyatakan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia agar memiliki kompetensi dalam kehidupan. Fungsi dari filsafat pendidikan adalah sebagai pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Dan untuk penerapan bagi seorang guru adalah seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filsafat pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filsafat pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik. Mengapa harus belajar filsafat matematika? Nah, alasannya karena filsafat matematika ini bermanfaat dalam melatih mahasiswa berpikir radikal tentang hakikat matematika, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu matematika, dan menghindari diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa matematika sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Adapun aliran-aliran filsafat matematika. Nah, aliran filsafat matematika ini dibagi menjadi 3, yaitu aliran logisme, formalisme, dan intuisionisme. Yang pertama, logisme. Pelopor aliran ini dikenal Bertrand Russell, ahli dari Inggris ini, berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika. Keduanya berkaitan. Matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Adapun yang dikemukakan oleh G. Leibniz memiliki 2 pernyataan penting yang dikemukakan di dalam aliran ini, yaitu yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Tujuan dari tuntutan ini jelas. Jika semua matematika dapat diekspresikan dalam teorema logika murni dan dibuktikan dari prinsip-prinsip logika sendiri, kemudian kepastian dari ilmu matematika dapat dikurangi dan dari logika itu, logika disadari untuk menyediakan sebuah dasar yang pasti atas kebenaran. Sebagian dari ambisi yang berlebihan mencoba untuk menyampaikan logika, seperti hukum Frege yang kelima. Dengan demikian, jika membantu program logika akan menyediakan dasar logika yang pasti untuk pengetahuan matematika, melahirkan kembali kepastian yang mutlak dalam matematika. Tetapi walaupun semua dalil logika atau matematika dapat diekspresikan seluruhnya dalam teorema dari logika konstanta bersama dengan variabel, itu bukanlah masalah bahwa sebaliknya semua dalil itu dapat diekspresikan dalam cara
logika ini. Kita telah menemukan sejauh kepentingan, tetapi bukan semua standar yang perlu dari dalil matematika. Kita perlu menentukan karakter dari ide kuno dalam teorema, yang mana semua ide dalam matematika dapat ditentukan. Tetapi bukanlah dalil kuno dari semua dalil dalam matematika dapat dibuktikan secara deduktif. Ini adalah sebuah masalah yang lebih sulit, yang mana lebih diketahui apa jawaban seutuhnya. Dengan demikian, tidak semua teorema dalam matematika dan karena tidak semua kebenaran dalam matematika dapat diperoleh dari aksioma logika sendiri. Ini berarti bahwa aksioma matematika tidaklah menghapuskan rasa dari logika itu. Teorema matematika tergantung pada sebuah himpunan anggapan matematika yang tidak dapat dibagi lagi. Tentu saja sejumlah aksioma matematika yang penting berdiri sendiri, dan juga mereka atau ingkar mereka dapat diadopsi tanpa ketidakkonsistenan. Yang kedua, formalisme. Pelopor aliran formalisme adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstruktur dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas mengikuti aturan-aturan. Menurut Ernest 1991, formalis memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Program formalis seandainya berhasil akan memberikan dukungan untuk sebuah pandangan kebenaran absolut matematika. Untuk bukti, formalis berbasis dalam konsistensi sistem matematika formalakan memberikan ujian untuk kebenaran matematika. Namun dapat dilihat bahwa dalam kedua tuntutan formalisme telah disangka, tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan sebagai teorema dalam sistem formal, dan selanjutnya sistem ini sendiri tidak dapat dijamin kebenarannya. Yang ketiga, ada intuisionisme. Pelopor aliran intuisionisme ini adalah Leeds Egnertus Jan Bauer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionisme menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika, kebenarannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Kebenaran pernyataan V tidak diperoleh melalui kaitan dengan objek realitas. Oleh karena itu, intuisionisme tidak menerima kebenaran logika bahwa yang benar itu P dan bukan V. Anglin 1994. Intuisionisme mengaku memberikan suatu landasan untuk kebenaran matematika menurut versinya dengan menurunkannya secara mental dari aksioma-aksioma intuitif tertentu. Penggunaan intuitif merupakan metode yang aman dalam pembuktian pandangan ini berdasarkan pengetahuan yang eksklusif pada keyakinan yang subjektif. Tetapi kebenaran absolut yang diakui diberikan intuisionisme tidak dapat didasarkan pada pandangan yang subjektif semata. Ernest 1991. Ada beberapa macam keberatan terhadap intuisionisme, antara lain, yang pertama, intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa objek matematika bebas jika tidak ada manusia. Apakah 2 ditambah 2 masih tetap 4? Yang kedua, matematisi intuisionisme adalah manusia timpang yang buruk dengan menolak hukum logika P atau bukan P dan mengingkari ketahinggaan bahwa mereka hanya memiliki sedikit pecahan pada matematika masa kini. Intuisionisme menjawab keberatan tersebut seperti berikut. Tidak ada dapat diperbuat untuk manusia untuk mencoba membayangkan dunia tanpa manusia.
Yang ketiga, lebih baik memiliki sejumlah kecil matematika yang kokoh dan ajeg daripada memiliki sejumlah besar matematika yang kebanyakan omong kosong. Anglin 1994. Hubungan filsafat dengan matematika. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik dalam lintasan sejarah. Keduanya kembar filsafat dan matematika selanjutnya tumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika, Pythagoras 572 sampai 497 sebelum Masehi. Filsafat dan matematika memiliki hubungan erat antara lain. Yang pertama, filsafat dan geometri, suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematika. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.